Sekarang saatnya kita mengaplikasikan bahasa pemrograman Python pada teknik gradient descent ini. Baiknya sih teman-teman lihat dulu video sebelumnya mengenai gradient descent yang dibahas secara konsep dan matematikanya. Biar lebih baik aja sih memahaminya. Oke, kalau udah, sekarang kita akan praktek di sini di Google Colab. Untuk datasetnya ini akan kita buat sendiri aja ya. Kita akan buat dari fungsi numpy ya, np.random.run. Jadi kita akan mengenerate datasetnya secara random ya, sebanyak 5. Oke, kemudian kalau kita mau lihat dulu datasetnya, oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, ini datasetnya ada 5 ya. Ini satunya kalau misalkan diganti jadi 2 gitu, maka nanti dataset kita itu juga sama sih, ada 5, tetapi dia ada 2 prediktor ya. Kalau di video sebelumnya kan prediktornya cuma 1 ya, yaitu untuk memprediksi keuntungan yang didapatkan perusahaan itu bergantung sama biaya iklan aja. Nah, kalau misalkan ada 2 kayak gini prediktornya, maka ya misalkan ini prediktor pertamanya ini adalah biaya iklan yang lewat TV gitu ya. Kemudian yang prediktor yang kedua itu adalah biaya iklan yang lewat sosial media, seperti itu. Oke, tapi untuk mempermudah permasalahan, ini kita buat ada 1 aja ya. Oke, kita print lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kalau misalkan kita print lagi dan lagi, ini datasetnya berubah-ubah ya. Perhatikan di sini kan 0,16 nih. Nah, ini kalau misalkan di print lagi, nah karena kan kita mengenerate atau menghasilkan secara random ya, secara acak, maka tiap kali kita ngeprint itu nanti secara acak juga hasilnya gitu. Nah, supaya sama ya, supaya dataset saya sama dataset teman-teman itu sama, maka di sini ada yang harus disetting ya. Jadi np.random.seed. Nah, di sini kita akan menaruh nilai seed yang sama gitu. Jadi kalau misalkan saya ketik di sini 10, maka teman-teman juga harus ketik di seednya ini 10 ya, agar acaknya dataset saya sama acaknya dataset teman-teman itu sama nih ya. Ini kalau misalkan di print lagi ini bakal sama nih, nggak berubah nih ya. Ini ingat-ingat di sini 0,77. Oke, kalau di print lagi, nah ini sama 0,77 ya, biar sama aja gitu. Kalau saya di sini ketik 7 ya, teman-teman di sini juga harus ketik 7 seperti itu. Oke, kemudian untuk variabel keuntungannya ya, y. Ini misalkan kita ambil dari persamaan garis lurus 4 ditambah 3x ya, seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau plot dulu, coba ya, plt.plot x-nya, ini y-nya, kemudian misalkan warnanya warna black aja kali ya. Ya, coba kita plot dulu. Nah, ini dia dataset kita ya, yang warna hitam ini gitu. Nah, kalau misalkan datasetnya kayak gini sih, maka mudah bagi kita untuk mendapatkan garis ya, karena ini garisnya bisa ngefit semuanya nih gitu. Nah, agar kelihatan lebih realistis, maka si variabel y-nya ini ya, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaannya, ini kita kasih sedikit gangguan ya, sedikit gangguan di sini. Ini maksudnya kita kasih sedikit bias ya. Biasnya sama ya, np.random.randin 5,1 ya. Kemudian nah ini si variabel y-nya ini kita tambahin bias seperti itu, sehingga nanti ketika kita plot nggak terlalu perfect seperti tadi. Nah, jadi seperti ini ya, gitu. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat ini si x-nya, rank-nya yaitu kan dia dari 0 sampai ke 0,8 ya. Kalau misalkan kita mengira bahwa rank-nya ini terlalu kecil, ya kita kali 2 aja kali ya. Kalau nggak mau dikali 2 juga nggak apa-apa sih. Cuman ini saya ngerasa kok kayaknya ini kecil banget ya. Nilai x-nya dari 0 sampai 0,8 gitu. Oke, kalau kita kali 2 aja. Nah, nanti kan seenggaknya jadi lebih gede tuh ya. Sekarang dari 0 ke 1,6 ya, seperti itu. Nah, sekarang kita udah punya dataset kita. Sekarang kita akan terapkan teknik gradient descent-nya seperti ini. Ingat-ingat lagi tadi rumusnya ya. Rumusnya itu adalah seperti ini. Maka sekarang kita akan ngebuat programnya ya, atau beberapa baris kode berdasarkan rumus berikut ya. Oke, di tahap awal kita akan menginisialisasi parameter m dan c-nya terlebih dahulu. Di tahap awal ini boleh nggak apa-apa kita naruh nilai berapa aja di m dan c-nya ya. Oke, kemudian oh ya, diingat-ingat lagi bahwa sebenarnya kan tujuan kita itu kan mendapatkan nilai m dan c terbaik ya. Nah, untuk mendapatkan itu, maka nggak apa-apa kalau misalkan di awal ini kita misalin m dan c-nya berapa aja terserah ya. Nah, ini kalau saya sih misalinnya 0 sama 0. Kalau teman-teman mau yang lain itu nggak apa-apa, terserah. Oke, kemudian learning rate-nya misalkan ini terserah ya, 0,01. Kalau saya, nah ini learning rate ini juga nanti akan kita bahas lebih dalam ya di video ini. Oke, kemudian banyak datanya ya kita misalkan sebagai n ya. N itu adalah banyak data, atau itu berarti
panjang array si X-nya ya. Kalau tadi banyak datanya itu ada 5 ya. Oh ya, ini ada 5, kayaknya dikit banget deh. Kita banyakin aja ya biar lebih realistis. Misalkan banyak datanya, jangan 5 lah. Misalkan banyak datanya itu ada 100 ya. Nah, maka di sini harus kita setting 100 nih di sini ya. Oke, ini 100, ini juga berarti 100 deh kalau gitu ya. Oke, kalau kita mau lihat lagi nanti datanya jadi lebih banyak ya di plot. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan membuat atau menemukan garis terbaik ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, terus diingat lagi di materi sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa kita akan melakukan iterasi ya, atau iterasi atau pengulangan secara terus-menerus sedemikian sehingga kita sampai pada error terkecil ya. Nah, karena kita akan melakukan iterasi, maka di sini kita pakai looping ya. For i in range ya. Nah, ini iterasi yang kita lakukan sebanyak berapa kali? Misalkan 10 kali deh ya. Maka di sini kita tulis 10 ya. Kemudian nah di sini kita definisikan y prediksinya. Y prediksinya itu sama dengan parameter yang lagi kita cari ya dikali dengan dataset kita ditambah dengan intercept. Seperti itu ya. Lalu kita tulis rumus DE per DM-nya ini ya. Kita tulisnya DM aja deh ya. Jadi DM atau DE per DM sama dengan min 2 per N dikalikan dengan sigma. Sigma ini kan jumlah ya. Nah, ini jumlah bisa diwakili sama sum seperti itu. Kemudian X dikalikan dengan Y min Y prediksi. Oke, begitu juga sama untuk yang DE per DC-nya ya. Ini kita tulis DC aja deh. DC sama dengan min 2 per N. Kemudian dikali dengan sum Y min Y prediksi ya. Nah, setelah itu kan nanti nilai parameter si M-nya kita update ya. M yang baru sama dengan M yang lama dikurangi dengan learning rate dikali dengan si DM-nya tadi ya. Begitu juga sama untuk yang parameter C-nya, intercept yang baru sama dengan intercept yang lama dikurangi dengan L dikali dengan DC ya, seperti itu. Nah, begitu kita udah mengupdate nilai M dan C-nya, kita bisa print nih nilai M dan C-nya. Coba kita print ya. Oke, kira-kira kita dapat berapa nih nilai M dan C-nya? Oke, print M sama C-nya. Oke, kita jalankan selnya. Nah, kita dapatkan M-nya itu ini ya 1,3 dan C-nya itu ini ya. Oke, begitu udah kita dapatkan. Sekarang coba kita akan lihat apakah M dan C-nya ini adalah yang terbaik ya. Dengan cara membuat garisnya ya. Oke, akan kita buat garisnya. Y garis itu sama dengan gradien yang sudah kita dapatkan dikali dengan dataset kita ditambah dengan intercept yang sudah kita dapatkan. Oke, cara ngeplot garisnya seperti ini ya, plt.plot. Oke, kemudian kita buat rentang X-nya ya, itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu juga sama ya untuk yang Y garisnya itu membentang dari yang terkecilnya sampai yang terbesarnya. Seperti itu ya. Oke, coba kita plot di sini. Nah, ini adalah garis prediksi kita. Kita belum tahu sih ini garisnya ngefit titik-titiknya nggak. Kalau gitu harus kita plot juga dong titik-titiknya ya. Oke, coba kita plot titik-titiknya ya. Ini dataset kita yang tadi. Wah, ternyata ini kurang bagus ya garis kita ya. Ini dia posisinya jauh banget nih dari garisnya gitu ya. Dia masih kurang bagus untuk ngefit si garisnya ya. Nah, maka sebenarnya ini error yang kita dapatkan itu gede banget ya. Perhatikan dari sini ke sini error, dari sini ke sini error. Nah, ini kalau misalkan di total errornya, wah ini gede banget nih gitu ya. Atau itu berarti posisi kita itu masih jauh banget dari titik terendah errornya ya. Oke, kalau gitu kita harus melangkah lebih banyak dong ya. Kalau tadi kan kita melangkahnya cuma sedikit nih. Ini tadi kita melangkah cuma 10 ya. Oke, berarti ini langkah kaki kita ya atau iterasi kita ini harus kita perbanyak ya. Kalau tadi 10 misalkan kita perbanyak lagi ini jadi 30 dulu aja coba ya. Kita perbanyak jadi 30. Oke, ini untuk yang parameternya kita cari lagi yang baru ya. Ini M1 C1. Kita buat yang baru seperti itu. Oke, maka nanti ini M yang ini juga M1 berarti ya. Ini M1, ini M1.
Ini C1 ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini parameter yang baru yang kita dapatkan ketika langkah kaki kita atau iterasi kita itu adalah 30 ya. Oke, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, sekarang akan kita cek ya, apakah parameter yang sudah kita dapatkan tadi itu adalah garis terbaik atau parameter terbaik. Kalau gitu kita buat lagi ya. Ini kita plot lagi aja di sini. Nah, ini kita buat lagi garisnya ya. Jadi ini garis yang berikutnya ya, kita namakan garis 1 sama dengan gradien yang baru lagi dikali dengan X ditambah C1 ya, seperti itu. Kemudian kita plot lagi. Kayaknya atau kita copy aja kali ya biar cepet. Ini kita copy, kita paste di bawahnya, kemudian kita kasih indeks tadi 1 ya, garis 1. Ini juga sama ya, garis 1 ya. Oke, kemudian kita lihat apakah sudah membaik. Nah, ternyata garis kita sekarang ini garis kita yang sekarang ya, atau kita tandain warna merah aja deh, coba deh. Warnanya misalkan red. Ya. Nah, sekarang garis kita udah sedikit lebih baik lah gitu ya, tapi ya belum yang terbaik sih, tapi seenggaknya udah deket ke garisnya. Kalau gitu, ini langkah atau iterasinya bisa kita perbanyak. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa makin banyak langkah yang kita ambil, itu nggak ngejamin kita mendapatkan garis yang bisa ngefit titik-titik ini, ya. Karena itu, di sini kita akan mengontrol atau mengotak-atik nilai learning rate-nya. Nah, apa itu learning rate? Oke, akhirnya bisa kita bahas juga nih. Jadi gini ya, learning rate itu, oke, kita pindah ke slide dulu ya. Kita ke PowerPoint. Nah, oke, jadi learning rate ilustrasinya seperti ini ya. Kan tujuan utama kita itu kan mencapai titik terendah ini ya. Kayak titik sini. Kalau seandainya kita lagi ada di sini, maka ketika kita update, nanti kan ketika kita update kan kita bergerak maju ke sini ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sampai kita berada di titik terendahnya ini. Nah, learning rate ya, L itu adalah nilai yang mengukur seberapa besar langkah yang kita ambil tiap updateannya gitu ya, atau bisa dibilang besar langkah lah ya, besar langkah. Nah, makin besar nilai learning rate-nya ini, maka nanti besar langkahnya ya, besar langkah yang terjadi itu juga makin besar. Sebaliknya kalau misalkan learning rate-nya kecil, maka nanti langkahnya itu juga kecil ya. Kalau misalkan kita ambil learning rate yang besar ya, maka nanti langkah yang kita ambil per iterasinya itu besar-besar ya. Jadi akibatnya kalau misalkan kita lagi ada di sini ya, ketika kita pakai learning rate yang besar, kita langsung loncat ke sini gitu ya. Kemudian ketika kita pakai learning rate yang besar lagi, kita bukannya nyampe di sini, ini malah kelewat ke sini gitu ya. Kemudian ketika kita update lagi, ini bisa jadi ke sini gitu, bisa jadi ke sini lagi, jadi kayak mantul-mantul gitu ya, seperti itu. Itu adalah efek ketika kita memakai learning rate yang besar, dan kecil kemungkinan ini kita bakal mantul nyampe di sini gitu ya. Nah, karena itu learning rate-nya ini harus kita kecilin ya, maka nanti langkahnya itu juga makin kecil. Jadi contoh kalau misalkan kita menggunakan learning rate yang kecil ya, kayak gambarnya di sebelah sini aja deh. Misalkan kita lagi ada di sini, maka kalau misalkan kita pakai learning rate yang kecil, maka nanti ya di sini aja gitu, update-nya ya kecil-kecil gitu ya. Bergerak majunya juga kecil-kecil seperti itu. Ya, sehingga kita terhindar dari mental-mental seperti tadi ya. Tapi drawback-nya ya, kekurangannya kalau misalkan learning rate-nya kecil, berarti kan ada banyak perhitungan yang kita lakukan nih. Pas di sini kita ngitung ya, pas di sini kita ngupdate, kita update, kita hitung, kita update, kita hitung, kita update, kita hitung. Update-nya tuh banyak banget. Sehingga ada banyak perhitungan di sana gitu ya. Oke, maka nanti perhitungannya juga jadi lebih lama gitu ya, eksekusi kodenya juga makin lama. Sebenarnya ada ininya sih, ada tekniknya ya untuk mengatur nilai learning rate ini, namanya learning rate schedule ya, LRS, learning rate schedule. Jadi learning rate-nya itu dijadwal gitu. Jadi ketika kita berada di sini ya, jauh dari titik terendahnya, maka kita pakai learning rate yang besar ya. Kemudian ketika kita dekat dengan ini ya, titik terendahnya, kita pakai learning rate yang kecil. Itulah teknik learning rate schedule. Tapi nggak akan kita bahas lebih dalam tentang learning rate schedule ini, nanti videonya jadi lebih lama deh gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan pakai learning rate yang kecil-kecil aja ya, nggak apa-apa karena dataset kita juga sedikit sih ya. Oke, jadi kita kembali ke Google Colab, kita akan gunakan learning rate yang lebih kecil aja ya.
Oke, kita pergi ke Google Colab. Nah, ini learning rate-nya. Kalau nggak salah tadi kan learning rate-nya itu 0,1 ya. Nah, sekarang ini kita ganti nih. Kita ganti jadi, nah ini kita ganti jadi 0,001 ya. Kemudian M2 sama C2 ini parameter yang baru ya. Kita akan cari parameter yang baru, gradient dan intercept yang baru ya. Kemudian, nah ini kodenya masih sama kayak tadi sih. Masih sama tuh ya, nggak ada yang berubah. Oke, kemudian ini juga sama. Kita plot ya. Nah, sekarang kita buat garis yang kedua ya. Garis yang kedua ini adalah garis dari parameter yang terakhir ini ya. Garis yang kita buat, yang ingin kita buat dari parameter M2 sama C2 ya, yang pengen kita cari ketika kita menggunakan learning rate yang lebih kecil, yaitu 0,001. Dan perhatikan di sini ini iterasinya ya, atau langkah kaki kita ya, itu kita perbanyak ya, 360 ya, lebih banyak dari yang tadi. Nah, sekarang dengan iterasi yang 360 dan learning rate yang 0,01, kira-kira kita mendapatkan garis terbaik nggak? Oke, coba kita eksekusi aja ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ternyata ini garis kita. Kita udah mendapatkan garis yang bisa ngefit titik-titiknya ini. Mungkin nggak terlalu sempurna ngefitnya ya, tapi ya kita bisa, akhirnya bisa juga gitu mendapatkan garis yang cukup baik lah untuk ngefit titik-titik ini ya. Silakan teman-teman bereksperimen sendiri ya. Silakan kontrol sendiri learning rate-nya berapa, kemudian iterasinya berapa gitu, sampai nanti menemukan garis yang benar-benar ngefit, yang bisa benar-benar ngefit secara lebih baik lagi lah gitu ya. Oke. Beginilah kira-kira teknik gradient descent. Akhirnya kita bisa memahaminya secara konsep, matematika, dan bagaimana mengaplikasikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sampai jumpa di video berikutnya.